Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 39 dengan anggota saya Sania Rahma Aninita dengan NIM D 600-200-019 dan teman saya Iqbal Syaifullah Fatah dengan NIM D 600-200-087. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi post-test dari modul 1 sampai modul 4. Yang pertama itu ada Python dasar, yang kedua ada Python UI dengan PySite 2, yang ketiga ada web statis dengan Django, yang keempat ada web dinamis dengan Django. Selanjutnya, modul 1 dan modul 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal Saifullah. Oke, untuk modul 1 Python dasar, lanjut. Nah, untuk tujuan pembuatan modul 1 ini yaitu yang pertama mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Yang kedua yaitu mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Yang ketiga yaitu mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Yang keempat yaitu mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. Dan yang terakhir yaitu mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Oke, lanjut. Ya, untuk pengertian Python. Python itu bahasa pemrograman, merupakan bahasa pemrograman tinggi yang bisa melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, interpretatif, dengan metode object-oriented programming, dan juga menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Ya, lanjut. Ya, di sini ditampilkan kelebihan dan kekurangan Python. Nah, untuk kelebihan Python sendiri yaitu yang pertama, Python lebih mudah dipelajari dan digunakan daripada bahasa pemrograman lainnya. Yang kedua, Python adalah bahasa yang serbaguna. Yang ketiga yaitu penulisan kode lebih efisien dibandingkan bahasa pemrograman lain. Yang keempat yaitu Python memiliki dukungan perpustakaan standar yang luas. Python dapat berinteraksi dengan bahasa lain, dan yang terakhir Python mendukung ekosistem Internet of Things dengan sangat baik. Untuk kekurangan Python sendiri, yang pertama yaitu Python tidak secepat atau seefisien statis, berbeda dengan bahasa pemrograman C. Yang kedua yaitu Python cukup buruk untuk pengembangan platform mobile, Android maupun iOS. Yang ketiga yaitu Python tidak dapat membuat game 3D grafis tinggi. Yang keempat ada pembatasan akses ke database, dan yang terakhir Python memberikan tingkat efisiensi dan fleksibilitas tertentu dengan tidak sepenuhnya menyediakannya. Oke, lanjut. Untuk algoritma input data dan algoritma kalkulator sederhana. Kita mulai dengan algoritma input data. Yang pertama yaitu mulai program dengan mengisi nama, hari atau tanggal, jam, dan data pendata. Selanjutnya setelah itu list peralatan dan daftar barang diskon akan muncul. Selanjutnya jika ingin melihat daftar barang diskon, masukkan kode barang. Selanjutnya jika kode barang benar, maka jumlah barang akan muncul dan tetap berlanjut. Yang terakhir, jika kode salah, maka input data akan berakhir. Selanjutnya, algoritma kalkulator sederhana. Yang pertama yaitu masukkan ID barang, nama pembeli, nomor barang, dan jumlah barang yang akan dibeli. Selanjutnya, pilih cara pembayaran, cash maupun kredit. Selanjutnya, lalu klik hitung ulang untuk melihat total pembayaran, dan yang terakhir, pembayaran selesai. Lanjut. Ini untuk flowchart dari input data dan flowchart dari kalkulator sederhana. Untuk lambang persegi dengan ujungnya tumpul yaitu sebagai tanda start ataupun end, untuk memulai ataupun mengakhiri, dan untuk yang jajar genjang yaitu digunakan untuk menuliskan proses menerima data atau mengeluarkan data, dan untuk yang persegi yaitu digunakan untuk menuliskan proses yang diperlukan, misalnya operasi aritmatika, dan untuk yang belaka tupat digunakan untuk menyatakan proses yang membutuhkan keputusan, dan untuk tanda panah digunakan sebagai penunjuk arah dan alur proses. Oke, lanjut. Nah, di sini ada skrip pengulangan. Untuk skrip pengulangan ini sendiri yaitu ada while. While yaitu struktur yang melakukan pengulangan secara tidak terbatas, tidak terhitung, dan hanya dapat berhenti jika user yang menghentikannya. Nah, ini untuk data-data yang akan terus muncul jika tidak dihentikan. Ada peralatan eglo, kontau, lampu gantung hias, dan sampai hopeless keranjang baju lipat serbaguna. Lanjut ada skrip pengandaian. Di skrip pengandaian ada skrip if, yaitu struktur pengandaian yang bernilai benar. Nah, ini untuk bayar kredit,
untuk kredit. Dan untuk yang ELIF, yaitu ELIF pun sama. ELIF pun struktur pengandaian yang bernilai benar, tetapi apabila kondisi yang bernilai benar itu lebih dari satu. Selanjutnya ada else. Else yaitu struktur pengandaian yang bernilai salah. Dan untuk tipe datanya di sini ada INT. INT adalah mengubah dan menyatakan bahwa nama menjadi bilangan bulat. Selanjutnya ada STR. Ada tipe data STR yaitu yang menyatakan kalimat yang diawali tanda kutip dan diakhiri tanda kutip dapat berupa huruf, angka, maupun kalimat. Oke, lanjut. Di sini kami juga selain tipe data yang tadi, di sini juga kita menggunakan tipe data list. List merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. List diawali dengan tanda kurung siku. Nah, ini untuk beberapa list data yang kami tampilkan. Lanjut. Nah, untuk operator yang kami gunakan, yang pertama itu operator logika. Operator logika adalah operator yang sangat penting. Operator ini sangat berkaitan erat dengan operator perbandingan, dan keduanya juga mengembalikan nilai dengan tipe data yang boolean. Dan untuk selanjutnya ada operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang paling sering digunakan dalam pemrograman, contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, dan pemangkatan. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya sudah masuk ke modul 2, yaitu Python GUI dengan PySet 2. Lanjut. Nah, tujuan pembuatan modul 2 ini, praktikan yang pertama yaitu praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. Yang kedua yaitu praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI, Graphical User Interface. Yang ketiga yaitu praktikan mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python GUI dengan PySet 2. Lanjut. GUI dengan PySet 2. GUI adalah antarmuka program yang bertindak sebagai media komunikasi antara pengguna dan perangkat lunak. Kompleksitas GUI mempengaruhi beberapa faktor dalam interaksi antara pengguna dan aplikasi, seperti waktu respon. Selanjutnya ada PySet 2. PySet 2 adalah perpustakaan resmi yang menggunakan dukungan Python. Untuk Qt5, PySet 2 dapat berjalan di semua platform yang didukung oleh Qt, termasuk Windows Mac OS X, dan Linux. Pada PySet 2 ini, kerangka kerjanya berorientasi pada objek platform yang digunakan untuk merancang program yang menggunakan suatu grafis. Lanjut. Program menu utama. Untuk program menu utama, di sini ada kelas menu, yaitu yang berfungsi untuk membuat kelas yang akan disupport oleh widget. Ada di bawahnya ada definite. Apabila program dijalankan, maka otomatis akan muncul pada jendela. Ada self itu berfungsi mengatur isi dari jendela yang otomatis muncul. Dan di bawahnya ada resize. Resize yaitu berfungsi untuk mengukur tampilan. Untuk di sini kami menggunakan ukuran 570,400 dengan X dan Y. Dan ada key label yaitu untuk menampilkan teks pada program. Ada move yaitu mengatur tata letak pada teks. Nah, untuk move-nya ini di sini kami menggunakan 270 dan 60. Dan selanjutnya ada icon. Iconnya itu menampilkan icon pada jendela. Lanjut. Nah, di sini script perhitungan GUI. Yang pertama ada Q.edit. Yang pertama yaitu Q.edit berfungsi untuk menampilkan data pada program, menampilkan tanggal pada program, data tanggal. Selanjutnya ada Key Combo Box, yaitu membuat tombol pop-up list dengan berbagai pilihan. Selanjutnya ada Line Edit. Line Edit yaitu mengedit teks suatu baris. Selanjutnya ada Read Only, yaitu berfungsi agar widget status menu yang dapat dibaca. Selanjutnya ada Spin Box. Spin Box yaitu menginput angka dengan bilangan bulat. Selanjutnya ada Form Layout. Form Layout yaitu berfungsi mengatur berbagai widget menjadi bentuk formulir. Jadi beberapa widget yang tadi itu dibentuk dalam bentuk formulir dengan si Form Layout. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya untuk modul 3 dan modul 4 akan diteruskan oleh teman saya, Sania Rahmanidita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu web statis dengan Django. Langsung saja, yang pertama tujuan dari modul 3 yaitu mampu mengetahui sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu mengetahui penggunaan Django. Yang ketiga, mampu membuat web statis sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pembuatan project. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu command prompt-nya pada komputer, lalu kita membuat atau membuka directory C dan mengetikkan Django admin start project modul 3. Modul 3 ini itu project yang akan kita buat. Selanjutnya, modul 3 sudah berada pada directory C dan kita ketikkan python manage.py run server. Lalu akan muncul sebuah link yang menghubungkan kita dengan halaman web kita. Dan kita buka pada Google, ketika muncul the install work successfully, maka pembuatan project itu berhasil. Selanjutnya, pembuatan app. Sama seperti tadi, kita buka command prompt terlebih dahulu, lalu kita buka directory C pada modul 3, dan kita mengetikkan python manage.py startup kontak. Kontak ini adalah nama app yang akan kita buat. Selanjutnya, pembuatan template HTML. Jadi kita buka settings.py pada folder modul 3 tadi, dan scroll ke bawah di bagian templates, dan di bagian dirs ini kita tulis templates. Selanjutnya, kita membuat file URLs dan ketikkan script seperti ini. Nah, di bagian ini itu yang penting from import views. Yang ketiga, kita membuat folder views.py. Seperti ini, jadi kita ketikkan script juga seperti ini, dan yang paling penting itu home.html. Dan yang keempat terakhir yaitu kita membuat sebuah file home.html pada templates, dan template HTML sudah terbentuk. Selanjutnya yaitu pembuatan CSS. Jadi kita pertama buka settings.py terlebih dahulu, lalu ketikkan script seperti ini. Nah, static ini itu adalah sebuah folder yang berisikan foto-foto yang akan muncul pada halaman web kita nanti. Nah, pada folder static ini kita buat file lagi, yaitu tampilan CSS, dan kita ketikkan script sesuai dengan halaman home HTML sebelumnya. Selanjutnya ada script HTML. Jadi pada script HTML itu yang pertama ada %load static ini untuk menampilkan static yang sudah dibuat sebelumnya. Langsung saja ke bagian title, ini itu untuk memunculkan judul pada web kita, yaitu S-Hardware Indonesia. Dan bagian ini, script ini itu untuk memunculkan logo di bagian judul web. Dan tampilan CSS ini untuk menghubungkan home HTML dengan tampilan CSS. Di bagian body kita menggunakan kelas menu, dan kita menggunakan tipe ULI, di mana kita memasukkan membuat dua menu, yaitu home dan about, dan di dalam about kita membuat submenu lagi, itu ada our product dan our price. Di bagian yang paling bawah kita membuat kelas lagi, yaitu food atau footer. Sama seperti yang di atas, kita menambahkan sebuah logo, dan di bawahnya kita memberikan alamat dari perusahaan S-Hardware itu sendiri. Selanjutnya ada tampilan CSS. Jadi yang pertama itu ada margin 0, lalu ada padding 0. Padding ini untuk membuat spasi antara konten dengan ruang sebesar 0, lalu ada background, ini tuh untuk membuat latar belakang, lalu ada background size itu membuat ukurannya, yaitu cover, itu sebesar halaman kita, halaman web kita, lalu dengan background attachment-nya fix, supaya ketika kita scroll ke bawah, itu latar belakangnya tidak berubah atau tidak bergeser. Selanjutnya, background color kita menggunakan warna merah, dan border bottom itu di bagian bawah kita menggunakan warna putih dan dengan tipe solid. Lalu lebarnya yaitu 100%. Dan di bagian display inline box ini berfungsi untuk mengatur tinggi dan lebar pada tampilan. Lalu di bawahnya ada text align center, yaitu untuk mengatur rata tulisan supaya berada di tengah-tengah. Lalu ke sini ada padding bottom.
yaitu membuat bagian bawahnya sebesar 25 px, dan di sini juga ada transition opacity, yaitu untuk memberikan durasi waktu sebesar 0,3 pada efek yang telah dibuat pada tampilan CSS. Selanjutnya di modul keempat yaitu ada web dinamis dengan Django. Nah, di web dinamis ini tujuannya yaitu mengenal dan mengetahui cara kerja web dinamis. Yang kedua, mampu membuat database pada tabel MySQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Saya akan menjelaskan database itu apa. Jadi database itu kumpulan dari beberapa data yang saling berhubungan satu sama lain dan digunakan oleh perangkat lunak untuk dimanipulasi dan dijadikan sebagai informasi. Struktur database itu ada kolom, data, dan tabel. Nah, manfaat database dalam sebuah perusahaan itu yang pertama, mengurangi redundansi atau data yang sama pada beberapa aplikasi dan cukup disimpan sekali saja. Yang kedua ada integrity, yaitu data yang disimpan itu akurat. Yang ketiga itu menghindari inkonsisten. Kenapa? Karena redundansi itu berkurang, maka update datanya itu jadi lebih efisien. Yang ketiga, datanya dapat diakses oleh beberapa user pada saat yang bersamaan. Dan yang keempat yaitu data yang sama dapat diakses menyangkut keseragaman penyajian data. Selanjutnya ada create, read, update, dan delete. Jadi create itu prosesnya pembuatan data baru. Jadi pada saat login atau pada saat mendaftar di sebuah website, data yang dimasukkan itu akan disimpan di akan disimpan di database dan menggunakan operasi create. Selanjutnya untuk read itu proses ketika login halaman web tertentu. Ketika kita memasukkan nama, password, dan lainnya, proses read ini akan melakukan verifikasi akun yang kita gunakan. Lalu selanjutnya update. Update ini untuk mengubah data pada halaman web. Caranya itu kita memasukkan data baru, lalu database itu akan meresponnya dan mengubah data yang lama menjadi data baru pada halaman web tersebut. Dan yang terakhir itu ada delete. Jadi delete itu proses penghapusan. Jadi biasanya di halaman web itu ada tulisan hapus. Nah, kita klik saja hapus, maka data yang ada pada halaman web itu akan hilang. Dan yang terakhir yaitu manfaat website dalam sebuah sistem informasi perusahaan. Yang pertama itu memudahkan komunikasi. Di sebuah website itu kan biasanya ada kolom komentar. Nah, kolom komentar itu sebagai salah satu cara komunikasi lewat website. Yang kedua itu sarana penjualan produk. Dengan menggunakan website, sebuah perusahaan itu dapat mengupload barang-barangnya di website tersebut. Yang ketiga, mendatangkan calon konsumen. Seperti yang kita tahu, pengunjung website itu tidak hanya dari Indonesia saja, tapi juga banyak yang dari orang luar negeri. Selanjutnya ada menjadi sarana publikasi resmi perusahaan Anda. Maksudnya itu ketika sebuah perusahaan mengadakan lomba atau hadiah secara online, maka itu akan diinformasikan pada sebuah web. Yang ketiga ada kemudahan memberi informasi. Perusahaan dalam memberikan informasi mengenai tanggal atau ada kegiatan apa saja dan informasi tentang perusahaan itu, maka akan ditampilkan di halaman web perusahaannya. Yang terakhir yaitu mencari partner baru. Jadi sebuah perusahaan, beberapa perusahaan itu pasti melakukan sebuah kerjasama. Dan untuk melihat kualitas dari sebuah perusahaan kan akan melihat satu sama lain gitu loh. Perusahaannya itu gimana, ada apa aja di dalamnya. Nah, dari situlah masing-masing perusahaan bisa saling mengenal. Sekian, dan hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.